Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Akbar dengan NIM 231501061 dari kelompok 5B. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan makalah kami, yaitu membuat rancangan formulasi sediaan aerosol. Nah, jadi aerosol itu adalah bentuk sediaan bertekanan yang mengandung bahan aktif yang terlarut, tersuspensi atau teremulsi dalam sebuah propelan atau campuran pelarut dan propelan yang ditujukan untuk pemakaian topikal, dimasukkan ke rongga tubuh seperti telinga, rektum, dan vagina, atau digunakan secara oral atau nasal dalam bentuk partikel halus atau kabut cairan yang dihirup atau secara inhalasi melalui saluran pernafasan nasal atau sublingual. Jadi kelompok kami akan membuat rancangan formulasi sediaan aerosol topikal penyembuh luka dengan zat aktifnya itu ekstrak ikan gabus. Nah, kenapa kami memilih ekstrak ikan gabus? Karena ekstrak ikan gabus itu berdasarkan beberapa penelitian itu mengandung beberapa senyawa-senyawa penting yang sangat penting untuk proses sintesis jaringan seperti albumin, asam amino, asam lemak, mineral, seng, tembaga, dan juga besi. Tapi zat yang paling banyak terkandung dalam ekstrak ikan gabus itu adalah si albumin. Nah, ekstrak ikan gabus itu sangat bermanfaat dalam proses penyembuhan luka. Nah, jadi kami berencana ingin membuat sediaan farmasi yang menggunakan ekstrak ikan gabus. Nah, tapi ada beberapa sediaan topikal seperti krim, gel, salep itu ada beberapa kelemahan. Nah, kelemahan itu yang pertama itu dia sediaan seperti gel, salep ataupun krim itu tuh harus diperhatikan salah satu parameter penting, yaitu adanya kemungkinan produk yang diaplikasikan itu akan menimbulkan iritasi terhadap kulit atau tidak. Nah, iritasi itu tuh merupakan salah satu reaksi buruk yang terjadi pada kulit yang dapat disebabkan oleh beragam faktor. Di antaranya itu lama pemberian, luas area pemberian, tingkat penetrasi, dan ketoksikan dari bahan yang diaplikasikan. Nah, karena kekurangan dari sediaan topikal seperti krim, gel, ataupun salep, kami berencana ingin membuat sediaan yang menggunakan bahan aktif berupa ekstrak ikan gabus itu dalam bentuk sediaan aerosol. Nah, adapun formula yang telah kami rancang itu menggunakan beberapa bahan-bahan zat aktif dan juga beberapa bahan tambahan. Nah, jadi kami menggunakan aquades dan juga etanol sebagai pelarut dan juga HPMC atau hidroksipropilmetil selulosa sebagai pengikat dan pengental dalam suspensi aerosol dan juga berfungsi untuk menjaga kestabilan formulasi dan distribusi bahan aktif. Kemudian kami menggunakan gliserin yang bertindak sebagai humektan yang dapat mempertahankan kelembapan pada luka dan juga untuk membantu mencegah kekeringan akibat infeksi. Kemudian kami di sini menggunakan kombinasi pengawet berupa metilparaben dan juga propilparaben untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur yang dapat menurunkan efektivitas dari sediaan aerosol. Kemudian di sini kami menggunakan zat tambahan atau zat aktif tambahan berupa tocopherol ataupun vitamin E yang digunakan yang di sini berperan sebagai antioksidan dan juga pelembab. Nah, jadi adapun kemasan yang telah kami rancang itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi adapun perencanaan informasi yang akan kami tampilkan di label kemasan yang akan kami buat itu mencakup yang pertama itu nama produk, yaitu produknya itu namanya aerosol ekstrak ikan gabus yang nanti ada mereknya. Kemudian itu tercantum juga komposisi, kandungan utama, dan bahan-bahan tambahan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada indikasinya, yaitu manfaat dan kegunaan produk seperti mempercepat penyembuhan luka. Kemudian itu ada juga dosis dan cara penggunaan. Kemudian ada peringatan dan kontraindikasi, nomor registrasi dari BPOM, tanggal kadaluarsa, dan juga nama dan alamat dari produsen. Adapun beberapa uji evaluasi dari sediaan aerosol yang telah kami rancang itu, pertama itu pengujian sifat mudah terbakar. Contohnya itu pengujian nyala dan juga pengujian proyeksi. Kemudian itu ada pengujian sifat-sifat fisikokimia dari sediaan aerosol seperti identifikasi propelan, kelembapan, tekanan uap, dan massa jenis. Kemudian itu juga dilakukan pengujian seperti
laju pelepasan katup aerosol, kekuatan semprotan, dosis dengan katup terukur, berat bersihnya, dan juga stabilitas dari busanya. Kemudian itu dilakukan juga beberapa uji pengujian lanjutan seperti penentuan ukuran partikel, uji daya sebar, uji laju semprotan, uji tekanan, dan juga uji kebocoran. Semua evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sediaan aerosol yang telah kami rancang itu bisa memenuhi syarat beberapa evaluasi seperti ini, memastikan bahwa sediaan aerosol yang telah kami buat ini tuh aman untuk konsumen. Demikian penjelasan video tentang makalah dari kelompok 5 aerosol. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.